Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Kamis esok umat Hindu merayakan Nyepi, sementara wisatawan diprediksi kembali akan menyerbu puncak seperti libur panjang Isra Miraj lalu. Padahal diperkirakan masih ada ribuan kendaraan yang belum turun dari kawasan puncak. Lalu apa yang dilakukan kepolisian untuk mengantisipasi agar macet horor akhir pekan lalu tidak terulang kembali? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Diki Anggi Pranata yang tersambung melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Anggi. Selamat siang, Mas Jason. Ya, Pak Diki, ini boleh dikonfirmasi kembali, kemarin itu ada macet di jalur puncak sampai dengan 18 jam. Kalau tidak salah di media sosial sudah bertebaran juga informasi terkait dengan ini, Pak. Bisa dievaluasi kembali, Pak, dan dikonfirmasi kepada kami. Sebenarnya apa penyebabnya? Apakah hanya karena adanya beberapa kendaraan yang dikabarkan mogok, seperti mobil dan juga motor yang mogok di tengah jalan, atau ada penyebab lainnya, Pak Diki? Baik, terima kasih Mas. Sedikit saya menjelaskan dan mengonfirmasi bahwasanya mungkin tidak sampai berita selama di berita di luar ya, sampai dengan 18 jam. Memang tapi cukup lama, sekitar kurang lebih hampir 12 jam terjadi kepadatan di sepanjang jalur puncak. Yang terjadi memang di sepanjang jalur itu pada hari Minggu, itu arus volume kendaraan yang masuk maupun turun itu cukup tinggi, Mas. Terutama dipenuhi oleh roda 2. Nah, selain itu juga ada total satu hari itu di hari Minggu ada 10 kendaraan yang mogok. Artinya kita membutuhkan waktu untuk evakuasi, demikian. Artinya memang penyebab pastinya karena memang ada kendaraan-kendaraan yang kemudian mogok dan mengganggu arus lalu lintas begitu, Pak. Nah, apakah kemarin itu tidak diberlakukan ganjil genap, Pak? Hanya one way saja? Jadi mohon izin Mas, kami menjelaskan. Pada saat pelaksanaan pengurasan arus atau penguraian di sepanjang jalur puncak, tentu kami memiliki sistem-sistem atau syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakannya one way. One way sendiri merupakan cara bertindak terakhir atau opsi terakhir yang kami ambil untuk melakukan pengaturan volume kendaraan di atas. Jalur puncak sendiri, Pak, kita pada kondisi normalnya itu di kisaran 35.000, 30.000 kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju Bogor. Sedangkan pada hari Minggu lalu, pada hari Sabtu terutama, itu total ada 52.000 kendaraan yang masuk mengunjungi wilayah puncak. Selain itu juga sepanjang 22 kilo ini, jalur puncak ini memang kalau kita bicara soal volume dengan indeks luas jalan ini sudah tidak cukup atau tidak dapat menampung. Karena memang di beberapa titik juga kita terdapat bottleneck, jalur-jalur yang menyempit. Ini juga satu hambatan yang kami hadapi di lapangan. Untuk karena itu kami mengambil langkah, ya karena tadi kemarin juga kita menemukan kondisi banyaknya mobil yang mogok. Saat ini kami menempatkan dan menambah posisi mobil derek yang sebelumnya ada di Laka Ciawi di bawah dan di atas di Gunung Mas. Kami menambah satu lagi titik mobil derek untuk evakuasi kendaraan masyarakat yang trouble di jalan. Total kemarin ada 10 Mas, 10 kendaraan itu juga di beberapa titik, terutama di beberapa titik tanjakan yang tentu ini jadi masalah berarti ketika mengevakuasi. Akhirnya terjadi kesenjangan arus, lalu dari kendaraan arah berlawanan mengisi arus kekosongan tersebut. Akhirnya sempat terjadi beberapa kali penguncian, namun petugas kami di lapangan sampai dengan malam hari standby untuk melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Baik, Pak Diki, kalau Pak Diki tadi menjelaskan biasanya di hari biasa pengunjung yang datang dari Jakarta ke puncak ini sekitar 30-35 ribu kendaraan. Tapi kemarin meningkat sampai dengan 52 ribu. Ada eskalasi di sana. Kemudian ada faktor lain juga jalan yang kemudian tidak bisa menampung begitu, Pak. Hanya ada 2 jalur saja begitu. Nah, Pak, untuk saat ini kondisinya 52 ribu kendaraan tersebut, apakah semuanya sudah turun atau masih ada yang berada di sekitaran puncak? Ya, jadi pada hari Minggu itu terpantau, kami memantau dari traffic counting yang kami miliki di Traffic Management Center di Bandung. Itu pada hari Minggu sudah total tersisa hanya tinggal 2.000 kendaraan saja yang tersisa di jalur puncak. Itu dalam arti hitungan kami itu masih normal, Mas, ambang batas normal, karena bisa jadi kendaraan itu juga berada atau melintas saja kalau ada kendaraan yang melintas menuju Cianjur atau juga kendaraan masyarakat yang kembali. Jadi masih koefisiennya masih aman, Mas. Baik, Pak Diki, tapi yang juga jadi pertanyaan kan besok ini
hari libur nyepi begitu. Mungkin banyak juga masyarakat yang sudah mengambil rencana cuti karena ada hari kejepit di situ hari Jumat dan langsung kemudian weekend disambut Sabtu dan Minggu. Ada kemungkinan kenaikan juga jumlah wisatawan ke daerah puncak. Langkah-langkah apa yang diambil Pak Diki selain kemudian mengerahkan tadi mobil-mobil derek yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya mobil mogok, Pak? Ya, evaluasi kami terkait kejadian tempo hari di hari Minggu tentu selain tadi penempatan atau penambahan titik mobil derek di panjang jalur puncak, kami juga menambah penebalan personil di titik plotting. Total dari 22 kilo yang ada di jalur puncak ini, kami memplotting 183 personil kami di 23 persimpangan atau 23 titik yang rawan, itu kami jaga semua, Mas. Jadi agar satu, memang kemarin kami sempat melakukan pengalihan arus dari jalur arteri kami arahkan menuju alternatif. Namun memang kondisinya tentu masyarakat maunya simple, maunya tidak ribet. Akhirnya mereka cenderung kembali lagi mengelabui petugas untuk kembali ke jalur arteri. Nah, jalur arteri ini akhirnya jadi penumpukan. Dan ketika jadi penumpukan juga memang kami sampaikan banyak dari masyarakat yang tidak sabar akhirnya melakukan penyerobotan, mengambil jalur orang lain. Dan ini juga menambah beban pelaksanaan daripada pengaturan lalu lintas di jalur puncak. Ya, Pak Diki boleh ditegaskan sekali lagi, berarti untuk libur besok sampai dengan akhir pekan mendatang, apakah akan ada rencana pemberlakuan ganjil genap atau masih tetap memberlakukan one way, Pak? Ya, jadi kami sampaikan untuk pelaksanaan pengaturan di jalur puncak sendiri, one way merupakan opsi terakhir, Mas, situasional kami laksanakan, tidak selalu. Namun apabila terjadi kepadatan di beberapa titik ada acuannya, itu nanti kita akan melakukan prakondisi. Bisa jadi one way sepenggal, tidak sepanjang jalur 22 kilo tersebut, atau kami memainkan ganjil genap. Ganjil genap pasti kami laksanakan karena memang sudah ada Permenhubnya yang sudah dikeluarkan terkait di jalur wisata pelaksanaan ganjil genap. Nah, ganjil genap sendiri juga merupakan satu langkah untuk melakukan agar terciptanya kelancaran arus, karena adanya pembagian arus masuk di jalur puncak. Hari genap untuk kendaraan genap, hari ganjil untuk kendaraan ganjil. Demikian. Baik, ini yang kemudian harus dicatat oleh masyarakat lagi yang kemudian berencana untuk ke jalur puncak karena pelaksanaan ganjil genap ini masih diterapkan di jalur puncak. Terima kasih AKP Diki Anggi Pranata, Kasat Lantas Polres Bogor telah bergabung dan berbagi bersama kami siang ini di Newsline.